Orang-orang Kelantan wajib dengar selepas ini ya, karena awal dari perpindahan seorang wali-waliullah ke tanah Jawa itu berasal dari bumi Kelantan. Oke, baik sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukronillah. Sahabat-sahabat subscriber channel Jalan-Jalan di Nusantara, pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat pemandangan yang begitu indah di Ipoh ya. Saya membawa perjalanan dari Ipoh ini, tuan-tuan, bagi memperlihatkan bagaimana area dari Ipoh, yaitu di area pebukitan dan juga gunung-gunung yang dipotong. Terutamanya kita akan melihat bagaimana ada fakta yang begitu menarik ya, dari Ipoh untuk menuju ke utara ini, yang sudah pun kita ketahui semua bahwa pada 24 September 1987 di sini sudah pun disiapkan sebuah terowong yang bernama dengan terowong Menora, tuan-tuan. Selepas saya membaca-baca ya, setelah saya membaca begitu dengan teliti, ternyata terowong Menora yang berada di area gunung atau pebukitan Keledangnya itu merupakan salah satu terowong yang amat menarik untuk kita bincangkan dalam perjalanan saya menuju ke negeri Kedah ini ya. Namun saya akan mengambil hanya 20 menit ke depan, tuan-tuan, untuk melihat sendiri, yaitu sebuah terowong yang pada ketika itu ke bawah duli yang maha mulia Sultan Paduka Sri Sultan Azlan Muhibbuddin Syah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin, dan yang juga merupakan Sultan Perak pada ketika itu telah pun meresmikan pembukaan Lebuh Raya Ipoh ke Cangkat Jering, tuan-tuan, pada proyek Lebuh Raya yang kira-kira panjangnya itu 55 km ini ya. Telah menelan belanja pada waktu itu, tuan-tuan, sebanyak 360 juta ya. Pada waktu itu, kalau sekarang hampir akan menelan biaya yang begitu besar sehingga berbilion-bilion karena harga semuanya. Ini pemotongan bukit di bawah kiri ya, di bawah bukit ini. Ini banyak sekali misteri yang di sini ya. Sehingga kalau kita melalui di sini kita kena banyak bersolawat ya, karena telinga kita gendang telinga kita akan tersumbat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cantik sekali ya. Di sini pembinaan Lebuh Raya ini banyak sekali memberi manfaat ya kepada orang ramai yang sehingga ke hari ini, pada 87 sehingga ke hari ini, karena ia dapat memendekkan perjalanan dari utara ke selatan yang sejauh 30 km ya. Dan Lebuh Raya tersebut, tuan-tuan, yang kita lewati ini memotong bukit-bukit ya, batu-batu ya, yang sudah pun telah siap dan mulai digunakan sejak 31 Agustus 1986 lagi, yaitu sampai sambutan ulang tahun kemerdekaan negara Malaysia pada tahun itu ya. Jadi pada tahun 1986 mengawali dari pembangunan tol ini sampai dengan sambutan kemerdekaan ya, luar biasa. Dan di sini pada ke depan ini ya, ada terowong Menora yang kita sudah hampir ya. Di sini, tuan-tuan, saya akan menunjukkan terowong ini yang kira-kira panjangnya itu 830 meter ya. Jadi tuan-tuan akan terus dapat melihatnya bagaimana kecantikannya. Namun tuan-tuan kena banyak bersolawat lah kalau datang sini ya, melalui jalan ini ya. Di depan sana, tuan-tuan, di depan ini ya, Masya Allah,
Disinilah ya banyak sekali misteri-misteri ya. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Agak panjang teman-teman. Nah, selepas kita melewati dari terowong yang sepanjang 830 meter ya, namun kiri dan kanan ini tidak sama panjang ya. Kedua-dua terowong ini agak berselekoh teman-teman. Nah, di sini selekoh. Nah, ini buktinya itu penunggang moto itu ya. Berselekoh ini harus berhati-hati bila melalui jalan ini teman-teman. Sangat berbahaya tau. Nah, ini tengok kelajuan moto nih. Itulah moto besar dibagi percuma masuk ya. Mengendarai pun laju macam itu kan bahaya kan. Jadi tuan-tuan kena utamakan juga lah keselamatannya. Walaupun ini salah satu pemandangan yang amat cantik, tapi ya tengok ya, penunggang moto ini, masya Allah, macam Valentino Rossi teman-tuan. Nah tengok tuh dia lagu tuh di pas kono naik moto no. Jadi teman-tuan, saya suka sekali bila melewati perjalanannya yang berada di Malaysia ini. Namun bukan hanya itu saja, karena perjalanan ini adalah salah satu juga pengalaman kita. Dan kita rasa seronok ya, kita jalan ke sana ke sini tengok pemandangan itu. Nah, ini ada tempat-tempat parking di sini ya. Ini merupakan salah satu poin yang amat berbahaya di sini, teman-teman. Di sini bila lalu sini kita kena gunakan gear rendah ya. Jangan laju-laju. Ini sebenarnya saya tak laju. Ini hanya 80 ya. 80 km saja saya. Dan ini dalam keadaan menurunnya, dan ini selekoh-selekoh di sini. Jadi saya sarankanlah, nah ini moto, penunggang moto semua laju-laju teman-teman. Haraplah yang menonton video ini selepas ini bila melalui jalan ini slow lah ya. Laju sangat tuh, moto dah hilang dah. Jadi ini ada kebaikan dan ada tak baik ya bila sesuatu yang digratiskan ya, itu kita pun diberi kemudahan dengan laju seperti itu ya. Dan jadi inilah keindahan negeri Perak apabila kita melalui tempat yang berada di bawah dari bukit-bukit yang berada di Keledang. Bukit Keledang ini semenjak 1987 hingga hari ini dah berapa tahun teman-teman? Hampir 40 tahun lebih ya ini. 40 tahun lah ya. 87 39 tahun ya. Jadi teman-teman, amat indah sekali pemandangannya. Saya pun teruja lah, saya tak dapat berkata-kata. Luar biasa dengan bukit-bukit yang indah yang menuju ke utara nih. Jadi saya akan mengakhiri video hingga ke persimpangan, yaitu persimpangan apa dia tuh yang menuju ke Grek ya, ke salah satu tempat yang hari itu saya berkunjung, yaitu di Lenggung, negeri Perak. Nah, itu di sana kita boleh keluar dari tol Kuala Kangsar itu menuju ke Grek, ke Lenggung, dan ke Kuala Kangsar ya. Oke teman-teman, jadi amat menarik perjalanan ini. Kita akan terus berjalan ya, karena perjalanan itu sangat mengasihkan teman-teman. Kita diberikan kesehatan ya, kita diberikan tenaga yang sehat bugar nih. Itu juga sebuah rezeki teman-teman. Teman-teman boleh melihat, menonton video ini juga sebuah rezeki ya.
rezeki lah kita dapat menikmati bagaimana perkampungan, jalan raya, dan mungkin kita melalui jalan ini, kalau kita ada orang yang memandu, kita akan tidur lena ya, tanpa menikmati pemandangan yang begitu indah ini. Siapapun akan sangat rindu lah ya bila pernah melalui jalan seperti ini. Seperti tadi di terowong Menora tadi, yang banyak misteri lah sebenarnya tuan-tuan, karena sedikit banyak membacalah ya sejarah-sejarah di terowong Menora itu. Walaupun saya orang asing pun saya amat minat dengan apa-apa misteri itu. Saya akan baca, saya akan tengok, saya akan datang ya. Namun selepas dah tahu tuh, sudahlah, saya pun simpan. Saya pun setelah ambil tahu, saya pun sudah, kalau sudah tahu ya. Namun rasa keingintahuan saya itu mengenai jalan-jalan yang begitu menarik di Malaysia ini amat saya syukuri lah, karena minat saya seperti ini ya. Tuan-tuan, kita akan jalan terus ya. Lihat ini, saya tidak menemukan penunggang motosikal ya. Ini tadi saja yang sangat nyata di depan mata ya, penunggang motosikal yang laju dengan selekoh yang tajam, amat berbahaya ini. Ini penunggang yang saya potong ini juga amat bagus nih, ikut lajur tengah ya, dengan rileks ya. Jadi untuk yang pernah datang ke negeri Perlis, mesti akan melalui jalan tol ini, akan melalui beberapa tempat yang menarik ya. Ini ada orang bawa moto ya. Ini moto besar, orang Malaysia ini pakai moto besar-besar nu. Ini seronok lah depa. Mesti dia orang hari cuti akan terus berjalan-jalan balik kampung ya. Itu hilang dah moto, tak nampak dah. Saya rasa dia orang menggunakan kelajuan hingga mendekati 180 km tuh, hilang dah. Padahal saya juga menggunakan 90 hingga 100 km per jam nih, dan moto tuh dah hilang dah, tak nampak pergi mana ya. Oke. Sewaktu dahulu bagaimana ya cara pembinaannya, karena pada tahun 1987 ini sudah siap, dan jentera-jentera berat dahulu macam mana Malaysia ini mendatangkan alat-alat berat dari mana ya. Karena pada waktu itu kita tahulah sukar untuk kita mendatangkan jentera-jentera berat seperti PU ya, seperti alat-alat berat yang untuk memudahkan kerja-kerja. Saya rasakan kemungkinan juga pada ketika dahulu kita menggunakan pekerja asing ya, mungkin orang Indonesia juga yang membuat. Jadi banyaklah peninggalan ataupun apa kita sebut ya, pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia menyiapkan pembangunan proyek-proyek ini. Ini adalah legasi ya, orang-orang TKI, tenaga kerja yang dari Indonesia mungkin ya kebanyakannya, karena ada abang dan keluarga saya itu pun bekerja sebagai construction ya. Jadi pada tahun-tahun itu mungkin mereka bekerja di area sekitar dari Kuala Kangsar, dan pembangunan jalan-jalan tol ini adalah hasil keringat yang dibayar melalui bekerja dari proyek Lebuh Raya Plus ini, yang pekerjanya banyak mengambil juga dari orang-orang Indonesia pada ketika itu ya. Karena kita tahulah ya. Oke tuan-tuan, ini kita sudah melalui di area RNR Sungai Perak nih ya. Sebelum ini saya sudah melalui. Ini kita melaluinya kembali di RNR Sungai Perak ini teman-teman. Ini RNR ini pada hari itu ada yang berkomentar, yaitu Rehat
apa dia, rehat dan rileks ke apa macam tuh, lupa saya ya. Ada penunggang motosikal lah, kita ikuti mereka dari belakang ya. Nah, banyak penunggang motosikal laju-laju. Oh, tuh dia, ini laju-laju ya. Ini agak berdekatan dengan Sungai Perak ini dengan Kuala Kangsar ya. Jadi pada masa 4 menit ke depan kita akan sampai ke persimpangan Kuala Kangsar, teman-teman. Ini penunggang moto. Ini kita di atas dari Sungai Perak ya. Sungai Perak itu banyak sekali khazanah dan banyak sejarahnya, teman-teman. Jadi Sungai Perak inilah dahulunya sungai yang amat besar ya, hingga sampai ke Gerik sana ya, yaitu di sebuah tempat arkeologi di Lenggong, menaik lagi kepada Gerik ya. Itu ada satu tasik Raban, itu sampailah ke Sungai Perak ini, teman-teman. Jadi banyak hazanah alam ya, dan sejarah-sejarah yang ditemukan di Lenggong ya. Sampailah hari ini sudah pun diakui juga oleh UNESCO sebagai tamadun atau tempat bersejarah ya. Munculnya, ditemukannya yaitu orang Perak ya, itu Perak Men. Oke, sahabat-sahabat semuanya, perjalanan demi perjalanan kita sudah lalui, dan semoga tuan-tuan juga berkenan ya untuk melihat bagaimana suasana di perkampungan saya di Indonesia. Ini kalau bulan puasa ini, tuan-tuan, saya akan mengambil bagaimana acara untuk membangunkan orang sahur ya pada waktu pagi dari kampung ke kampung. Saya akan ambil video untuk tuan-tuan. Jadi semoga tuan-tuan selalu mengikuti channel Jalan-Jalan di Nusantara ya. Ini nama yang saya ubah lagi. Sebelum ini saya menggunakan nama channel Jalan-Jalan, namun karena saya balik ke Indonesia, saya menambahkan di depannya yaitu channel Jalan-Jalan di Nusantara. Oleh sebab itu maka kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan Nusantara, Malaysia, Jawa ya, Sumatera, kita akan insya Allah kita akan perbaiki lagi kualitas video, dan juga kita akan perbaiki lagi bagaimana cara penyampaian dalam perjalanan, dan juga bagaimana kita menggali sejarah-sejarah. Banyak sejarah-sejarah yang ingin saya tunjukkan kepada tuan-tuan, yaitu karena saya berkelahiran di Tuban, Indonesia. Jadi ada kisah-kisah Wali Songo ya, dan juga bagaimana dahulunya Wali Songo yaitu Syekh Makdum Ibrahim Sunan Bonang yang datang ke Bukit Panau ya, di Kelantan, tuan-tuan. Itu bertemu dengan Adiputra, yaitu seorang ulama dan juga guru dari Hang Tuah ya, yang belajar ilmu tasawuf dan beberapa banyak ilmu yang didapatkan dari Hang Tuah sendiri, sehingga Hang Tuah berjaya menjadi seorang senopati yang berada di Malaka ya. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Teruslah ikuti channel saya ini. Agak sukar pembuatannya video ini ya, tetapi tuan-tuan jangan risau, saya akan perbaiki lagi. Walaupun sesukar mana, insya Allah kita akan terus bersemangat untuk mengulas bagaimana sebuah sejarah-sejarah dan ikatan sejarah dari awal cerita Sunan Bonang dan kisah awal Wali Songo di tanah Jawa. Orang-orang Kelantan wajib dengar selepas ini ya, karena awal dari perpindahan seorang wali-waliullah ke tanah Jawa itu berasal dari bumi Kelantan, Darul Naim. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam satu Malaysia, salam Indonesia Malaysia.
Terima kasih.